Halo Sobat Lem dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Julan Sukadi di podcast Energi Suara. Pada kesempatan hari ini saya akan kembali membahas serial buku Lem. Pada kali ini saya akan mengambil judul tentang Life by Design. Ini sebuah buku tentang biografi Steve Jobs. Saya beli buku ini beberapa tahun lalu di Gramedia Matraman. Tapi sebelum masuk pembahasan, seperti biasa ada satu quote yang ingin saya kutipkan. Quote-nya itu seperti ini. Memasuki gerbang dunia kerja yang mengisi hampir seluruh selah kehidupan dewasa kita. Saya menemukan sebuah kata indah dari buku Steve Jobs. Kata-katanya itu seperti ini. Kita harus temukan apa yang kita cintai. Jika kita belum temukan, jangan pernah menetap. Don't settle. Itulah kutipan ujaran yang saya ambil dari buku yang saya beli, judulnya Life by Design. Di buku itu ada 3 poin yang dibahas ya. Sebenarnya buku ini hanya bentuk teks dari pidatonya Steve Jobs di Stanford University ketika beliau mendapat kesempatan untuk closing statement di acara kelulusan. Buku Life by Design bercerita tentang awal tentang kehidupan Steve Jobs. Dia bercerita bagaimana ia dulu dilahirkan oleh ibunya yang masih mahasiswi dan ayahnya yang seorang imigran dari negara lain, bukan dari Amerika Serikat. Cerita awal emang cerita tentang adopsi, lalu bagaimana tentang mendirikan Apple, sampai beliau dipecat dari kantornya sendiri oleh temannya yang dia rekrut, dan akhirnya rupanya hubungan mereka tidak harmonis hingga akhirnya Steve Jobs hengkang dari kantornya dan pergi ke India. Menurut cerita itu seperti itu ya. Teman-teman atau pendengar sekalian bisa cari informasinya lebih lanjut. Tapi di sini saya ingin membahas tentang poin yang ketiga. Poin yang kedua bercerita tentang cinta. Ketika ia menemukan Lawrence Powell dan setelah meninggalkan Apple, dia mendirikan Next, sebuah perusahaan teknologi komputer juga, Pixar, sebuah studio animasi yang sekarang terkenal dan udah diakuisisi oleh Disney Plus, dan cerita tentang kembali ke Apple. Nah, saya ingin bercerita tentang bagian yang ketiga, yaitu tentang kematian. Kenapa bagian ini yang saya ingin lebih garis bawahi? Mungkin karena ceritanya seperti ini ya. Podcast Relax and Be Wise lebih banyak bercerita tentang mindfulness, self-awareness. Sebenarnya cerita yang ketiga tentang kematian ini sebenarnya cerita yang biasa. Kita semuanya juga akan menuju ke sana, tapi bagaimana kita hidup itu jauh lebih penting. Beliau berkata seperti ini. Inilah seperti ini sebenarnya kata-katanya. Kematian adalah penemuan yang paling hebat daripada sains ataupun apapun. Karena di depan kematian segalanya akan rontok. Harga diri, kesombongan, pangkat, harta, bahkan kebanggaan akan kesucian pun akan hilang. Karena kematian adalah arah semua yang dilahirkan. Inilah part yang ketiga yang ingin saya garis bawahi. Ketika kita hidup, kita seperti mendapatkan ruang atau mendapatkan panjangnya waktu kehidupan. Anda boleh manfaatkan sebagaimana Anda akan hidup, itu semuanya free will. Seharusnya free will ya. Kalau teman-teman nonton di serial Loki, mungkin ada bagian TVA yang mengatur kehidupan seseorang yang tidak boleh melompati waktu, tapi di ending tetap ada free will. Stay hungry, stay foolish. Ini juga kalimat yang beliau pernah ucapkan di bagian closing pidato beliau. Lepas dari cerita hidupnya, marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing ya. Karena ini kolom saya ingin kembali mungkin ini bukan kelasnya curhat atau kelas tapi ini kelas kita berbagi. Bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda. Bagi saya pribadi, saya adalah seorang pengajar. Saya mengakui diri saya mencintai desain. Saya suka menulis, saya suka menggambar, membaca, atau boleh dirangkum menjadi satu. Saya seorang entusiastik dalam bidang ini ya. Saya penyuka keindahan. Ya, begitulah deskripsi yang cocok untuk saya. Tapi apakah
ini sudah selesai? Tentunya tidak ya. Ini hanya kita bagaimana kita sebagai sarana hidup, sebagai kita hidup kita untuk kita diarahkan kemana ya. Terserah Anda akan melakukan mengarahkan hidup Anda kemana. Yang jelas tetap dalam koridor kebaikan, koridor tingkah laku yang baik. Bagaimana kita bermanfaat paling nggak untuk diri sendiri. Ketika bagi diri sendiri Anda sudah bisa bermanfaat, selanjutnya adalah bagaimana Anda bermanfaat untuk orang lain. Dan teruslah mengabdi diri, teruslah menjadi bermanfaat, teruslah berjuang dan belajar. Jadilah pribadi yang unggul, jadilah pribadi yang menarik, jadilah pribadi yang bermanfaat. Jadikan hidup Anda swadharma untuk kehidupan, untuk melayani semesta, untuk mencapai keindahan Tuhan. Terima kasih, salam.